Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Malam ini kita akan membahas sebuah tema diambil dari tafsir surah Al-Qari'ah, sebuah suara yang bisa menghancurkan setiap gendang telinga semua makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Dan apakah kamu tahu apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah hari di mana menjadikan manusia seperti binatang laran yang berhamburan terbang ke sana kemari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di sini, tepatnya pada surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Qari'ah adalah suara yang keluar dari moncong sangkakala Israfil, yang kalau seandainya suara ini masuk ke telinga-telinga manusia, bahkan bukan hanya manusia, jin, bahkan para malaikat sekalipun, maka akan mengalami sebuah kejutan hebat, bahkan sampai kepada kematian. Itulah Al-Qari'ah, suara yang memekakkan telinga, menghancurkan setiap gendang-gendang telinga makhluk, bahkan sampai mengalami kebinasaan. Para ulama mengatakan bahwa setiap hari sebenarnya ada Al-Qari'ah. Terkadang Al-Qari'ah itu terjadi di barat, di timur, di selatan dan di utara. Artinya sebuah kabar yang sangat menakutkan dan juga memekikan telinga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa oleh Al-Qari'ah, maksudnya bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Lalu kapan terjadi Qari'ah ini? Kalau anda melihat tartib Al-Quran, sebelumnya surah Al-Qari'ah ini dimulai dengan surah Al-Adiyat, dan dalam surah Al-Adiyat, tepatnya pada ayat ke-9 dan juga ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Apakah dia mengetahui apabila dibangkitkan apa-apa yang ada dalam kuburan dan diperlihatkan apa-apa yang ada pada setiap dada-dada manusia? Kapan itu terjadi? Kapan manusia dibangkitkan dari kuburan? Dan kapan Allah Subhanahu wa taala menyingkap setiap yang disembunyikan setiap hati manusia? Maka jawabannya, ketika terjadi Al-Qari'atu mal Qari'ah. Begitulah tertib Al-Quran. Terkadang surat sebelumnya ada kaitan dengan surat setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi kabar yang menakutkan baik di barat ataupun di timur, seperti umpamanya terjadi gempa yang luar biasa sehingga mengakibatkan ribuan jiwa melayang dan kita mendengarnya, itu disebut qari'ah. Atau tsunami yang meluluhlantakkan sebuah kota dan menenggelamkan serta membinasakan penghuninya, sampai kabar itu kepada kita, itu disebut qari'ah. Setiap hari ada qari'ah, kabar-kabar yang menakutkan dan menggetarkan hati, suara-suara yang menyampaikan berita sampai di telinga kita sehingga kita merasa ketakutan. Apalagi sekarang wabah di mana-mana, wabah COVID-19 atau corona di mana-mana. Sering kita mendengar bahwa di negeri ini sekian ribu meninggal akibat corona, di negeri itu sekian juta meninggal akibat corona, bahkan di negeri kita juga, di sini meninggal, di sana meninggal karena corona. Maka kabar-kabar yang menakutkan seperti itu dalam bahasa Arab disebut qari'ah. Tetapi bukan qari'ah yang dimaksud kabar-kabar yang menakutkan itu. Dalam surah Al-Qari'ah yang di sini artinya suara yang mempengaruhi semua makhluk. Disebabkan suara ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka bumi akan digempakan. Disebabkan suara Al-Qari'ah ini, semua yang ada di langit menjadi roboh. Wa idzan nujumun kadarat, di mana bintang-bintang berjatuhan karena suara qari'ah ini. Wa idzal biharu fujirat, air lautan ditumpahkan ke daratan. Disebabkan dengan qari'ah ini, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Disebabkan qari'ah ini semua dihancur-hancurkan, langit dihancurkan, bumi dihancurkan, gunung-gunung, lautan. Jadi Al-Qari'ah ini suara yang maha dahsyat, yang keluar dari moncong terompet atau sangkakala Israfil yang ditiupkan pada tiupan yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji kebangkitan itu terjadi jika kalian orang benar? Ma yangduruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan saja, satu qari'ah saja yang akan membinasakan mereka. Ketika itu mereka sedang bertengkar. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, sehingga mereka tidak mampu membuat wasiat sekalipun, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Itulah Al-Qari'ah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Apabila datang Al-Qari'ah, teriakan itu, maka seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari orang tua ibu bapaknya, seseorang akan lari dari anak bahkan pasangannya. Itulah Al-Qari'ah, mempengaruhi semua makhluk. Makanya Allah mengatakan, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Apabila datang qari'ah, maka mereka tidak sanggup lagi memberikan wasiat, bahkan tidak sanggup kembali kepada keluarga mereka, karena itu terjadi pada hari kiamat. Tetapi Al-Qari'ah hanya terjadi dan menimpa orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman tidak akan merasakan Al-Qari'ah, karena sebelum Al-Qari'ah ini datang, suara yang menggetarkan, bahkan menghancurkan, bahkan membinasakan ini, orang-orang yang beriman walaupun sebiji zarah keimanan, mereka sudah diwafatkan Allah dengan dikirimkan angin yang sangat sejuk sekali, sehingga tidak ada yang hidup di permukaan bumi kecuali hanya orang-orang kafir saja. Itulah yang akan merasakan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah mengatakan al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini sama dengan metode ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat al-haqqah. Al-haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Di sini juga sama, al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Lalu apa bedanya al-haqqah dengan qari'ah di sini? Al-haq diambil dari hak, kebenaran, artinya benar terjadi. Apa yang dimaksud benar terjadi? Maksudnya kiamat besar. Maksud al-haq artinya hakun sayaqah, memang betul-betul akan terjadi kiamat itu. Kapan? Jawabannya ketika terjadi qari'ah. Jadi qari'ah itu adalah jawaban dari kalimat al-haqqah. Karena al-haqqah itu dan qari'ah dua-duanya sama dari nama-nama hari kiamat. Karena nama-nama kiamat itu banyak, salah satunya al-haqqah dan qari'ah. Dan al-haqqah itu artinya haqqun sayaqah, pasti akan terjadi kiamat besar. Kapan itu? Al-qari'ah, ketika terjadi qari'ah. Makanya uslubnya sama di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sampai 3 kali al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah? Terulang-ulangnya kalimat qari'ah menunjukkan takkid, menunjukkan penguat bahwa memang qari'ah itu akan terjadi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam murung dan tidak suka makan, minum, bahkan beristirahat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemurungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul tidak ceria hari itu? Maka Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am, bagaimana aku akan merasakan nikmat? Wa qad iltaqama sahibu qarnin qarnan, sementara pemilik trompet sangkakala itu sudah siap meniupkan sangkakalanya. Maknanya dengan diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul adalah tanda-tanda telah dekatnya kiamat, dan Israfil sudah mulai menempelkan ujung dari sangkakalanya, siap ditiupkan, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Israfil meniupkan sangkakalanya, disinilah terjadi al-qari'ah, suara yang keluar dari moncong Israfil yang akan masuk ke telinga-telinga manusia, ke telinga-telinga binatang, ke telinga-telinga jin, dan bahkan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ketika itu manusia, binatang, jin, bahkan para malaikat akan dihancurkan. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka akan ditiupkan sangkakala itu pada waktunya. Haqqun sayaqa, pasti terjadi. Al-haqqatu mal haqq wa ma adraka mal haqq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan tanda-tanda kiamat besar yang tartibnya menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa pendapat para ulama. Di antaranya adalah, pertama, keluarnya Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, dan ini muqaddimah alamat kiamat besar. Kemudian setelah itu khurujud Dajjal, munculnya Dajjal dan memfitnah selama 40 hari 40 malam di daerah kutub dan di daerah yang normal waktunya, di mana daerah kutub ada yang 1 hari sama dengan setahun, 1 hari dengan sepekan, bahkan 1 hari sama dengan sebulan. Kemudian setelah itu turunnya Isa bin Maryam dan membunuh Dajjal di sebuah tempat yang disebut dengan Babil Lud di
negeri yang sangat diagungkan Israel hari ini. Kemudian setelah Dajjal meninggal dunia, maka sebagian besar ahli kitab beriman kepada Isa yang membawa syariat Islam kala itu, ikut masuk ke agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab akan beriman kepada syariat Rasul karena Isa bin Maryam sebelum wafatnya. Kemudian terjadilah fitnah yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan Allah binasakan makhluk ini. Setelah Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, maka Isa pun yang sebelumnya Al-Mahdil Muntadhar meninggal dunia. Maka manusia sedikit demi sedikit akhirnya berubah kembali menjadi kufur dan jahat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan alamat kepada mereka agar mereka bertobat. Langit digelapkan, tiba-tiba muncul dukhan, fartakib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Muncul dukhan, yang dukhan ini berasal dari langit, asap yang sangat hitam tebal yang kemudian menyelimuti seluruh bumi. Kemudian akan dihirup oleh orang yang beriman. Paling tinggi mereka pilek, tetapi kalau dihirup orang kafir mereka akan kesakitan, bahkan sebagian mereka membunuhnya, atau sebagian mereka mati gara-gara menghirup dukhan ini. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah agar diangkat dukhan ini. Setelah diangkat dukhan, bukannya mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka tidak bertobat. Allah ingatkan kembali dengan munculnya gempa dari arah timur dan barat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, yang disebut dalam riwayat salah satu khusuf. Tapi mereka juga tidak bertobat kepada Allah. Artinya bahwa mereka sudah diingatkan dengan adanya dukhan, dengan adanya gempa yang maha dahsyat yang menghancurkan bukan hanya satu daerah, satu negara dihancurkan, mereka tidak bertobat. Dari sinilah kemudian suatu malam mereka pun tidur. Kemudian di pagi hari mereka terbangun, orang-orang yang beriman mereka masih terbangun untuk sholat subuh, tapi orang-orang kafir masih tertidur. Sampai ketika waktu sudah lewat jam 6, matahari tidak kunjung muncul. Kemudian lewat duhur, matahari tidak kunjung muncul. Kemudian lewat asar, matahari tidak kunjung muncul. Ketika harusnya matahari tenggelam, tiba-tiba matahari terbit dari arah barat. Maka manusia tidak manfaat lagi keimanan mereka. Mereka pun menyesal. Orang-orang yang menyembah berhala, membuang berhalanya, tidak ada manfaat bagi mereka. Orang-orang yang ahli maksiat dengan sujud, ruku, bertobat kepada Allah, tidak ada manfaat keimanan mereka. Dan ini berlaku selama 3 hari matahari terbit dari arah barat. Ketika sudah 3 hari, maka matahari kembali normal terbit dari arah timur. Maka muncullah dabatun minal ar, binatang yang melata dari perut bumi, kemudian mengejar setiap manusia dan memberikan setempel dalam jidat dahinya orang yang beriman, mukmin. Tetapi apabila berjumpa dengan orang kafir, disetempel hidungnya sampai gosong hitam, dan itu tanda dari kekafirannya. Sehingga ketika itu hanya ada sebutan mukmin dan kafir saja, tidak ada nama lain. Ketika kemudian manusia sudah terpisahkan mana mukmin mana kafir, yang mukmin mempertahankan keimanannya, yang kafir makin jahat, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan angin yang sangat sejuk sehingga mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan api di bumi Hijaz dan juga bumi Yaman dari Adan, menggiring manusia ke mahsyar mereka. Kemana? Ke Syam. Disitulah ardul mahsyar. Ketika manusia sudah berkumpul di Syam, apa yang terjadi? Yang terjadi surat yang kita baca, Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Israfil meniupkan moncong sangkakalanya sehingga keluar suara yang maha dahsyat, membunuh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala,
kecuali makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Itulah Al-Qaryah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Qaryah ada dua. Qaryah yang pertama menghancurkan alam semesta, membunuh jiwa-jiwa, dan tidak ada satupun yang selamat kecuali dibinasakan. Dan Al-Qaryah yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat selanjutnya, yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu pada hari manusia persis seperti laron yang berhamburan. Di dalam ayat yang lain, kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Apa bedanya laron dengan belalang itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dengan dua binatang ini? Pertama, kal farashil mabthus, seperti belalang. Yang kedua, kal jaradil muntashir, yang pertama seperti laron, yang kedua kal jaradil muntashir, seperti belalang. Coba Anda teliti laron dan belalang ini. Kalau kita lihat laron, biasanya laron itu binatang yang hidup di sawah-sawah, di kebun-kebun, di musim hujan. Apabila melihat cahaya, maka laron ini akan datang dari mana-mana, kemudian akan bertumpu di cahaya itu tanpa ada sebab dan tujuan. Laron itu mereka terbang saja mendekat cahaya tanpa melihat kiri kanan depan belakang. Mereka saling menabrak satu dengan yang lainnya. Satu sayapnya jatuh, kemudian dua sayapnya jatuh, akhirnya jatuh semuanya. Begitulah laron, terbang tidak beraturan. Mereka saling menabrak karena tidak ada tujuan. Tetapi kalau belalang itu beda. Belalang itu kalau terbang dengan kawanannya, maka mereka akan terbang bersama-sama menuju satu titik. Makanya Allah mengatakan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan menuju satu seruan, muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hada yaumun asir. Dengan patuh dan penuh rasa takut, mereka segera datang kepada satu titik penyeru itu. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang kafir terus saja berkata, ini adalah hari yang sangat sulit, ini hari yang sangat sulit. Lalu bagaimana cara menjamanya dua binatang ini? Pertama seperti laron, yang kedua seperti belalang. Para ulama menjelaskan. Jadi ketika Al-Qaryah yang kedua, bagi pendapat bahwa tiupan sangkakala itu dua kali, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami lempar semua beban-beban berat bumi ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad manusia dilempar ke permukaan, kemudian ruh-ruh dilesatkan, dikembalikan kepada jasadnya. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa disatukan kembali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi, maksudnya jasad-jasad manusia dikembalikan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Lah ketika hari kebangkitan pertama ini, manusia seperti laron. Ketika mereka dibangkitkan, mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, maksudnya dari kuburan kami ini. Maka mereka pun lari, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Maka mereka lari dari masing-masing keluarga mereka. Mereka lari ke barat, ke timur, ke selatan, yang dari timur ke selatan, yang dari selatan ke timur, yang dari barat ke utara, yang dari utara ke barat. Mereka tidak ada tujuan lari ke sana kemari. Tapi orang-orang yang beriman menyaksikan kehebohan itu, mereka hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah yang maha pengasih, dan benarlah ucapan para rasul.